trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Don't stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart
Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba, tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kini, hari-hari kita tak lagi sama. Yang biasanya lekat, Sekarang harus bersekat. yang biasanya tak terbatas, Sekarang harus cari jalan yang pintas. banyak hal yang tertunda. Rencana, janji temu, pertemuan dengan kerabat, banyak aktivitas yang terhambat. Sekolah, bekerja, sampai ibadah. tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Tapi di tengah pandemi yang sedang melanda negeri, kita tak punya waktu untuk mengeluh kanan kiri. Tidak ini tak akan lama lagi. Dan kita tak boleh berhenti. sampai di sini. Jarak bukan alasan. Tidak kita memulai. Jarak bukan halangan Untuk saling berbagi, terlebih lagi di bulan suci. Ujian ini milik kita bersama. Tantangan ini milik kita semua. berpegang pada kemanusiaan ialah cara terbaik untuk kita. Hadapi setiap tantangan. Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba, tapi semangatnya untuk maju tetap menyala.
Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutus Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Kini, hari-hari kita tak lagi sama. Yang biasanya lekat, Sekarang harus bersekarang. Yang biasanya tak terbatas, Sekarang harus cari jalan yang pintas. banyak hal yang tertunda. Rencana, janji temu, pertemuan dengan kerabat, Banyak aktivitas yang terhambat. Sekolah, bekerja, sampai ibadah. tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Tapi di tengah pandemi yang sedang melanda negeri, kita tak punya waktu untuk mengeluh kanan kiri. tidak ini kita akan lama lagi, dan kita tak boleh berhenti sampai di sini. Jarak bukan alasan. tidak lagi. Jarak bukan halangan Untuk saling berbagi, terlebih lagi di bulan yang suci. Ujian ini milik kita bersama. Tantangan ini milik kita semua. Berpegang pada kemanusiaan. ialah cara terbaik untuk kita. Hadapi setiap tantangan dan ujian. Jadilah lebih peduli, bukan lebih animal. Jaga hati nurani serta tali silaturahmi. Biar nanti, setelah segalanya selesai, kebaikan kecil yang kita kerjakan Jadi kebiasaan baik yang kita tanamkan. Mari jaga jarak sambil tetap jaga semangat. Saling membantu memutus mata rantai. Kita ini bangsa Indonesia. Kuat, gigih, dan serba bisa. Tetap berusaha Berpengharapan dan mengamalkan kebaikan di bulan penuh kemenangan. Semangat kami, Nurani Astra, bergerak bahu-membahu, sejahtera bersama bangsa. Saatnya bergerak bersama. Kita satu Indonesia. Hai, gimana nih teman-teman Yoters yang ada di seluruh Indonesia? Apa kabar? Baik, luar biasa pasti ya. Saya bisa mendengar suara hati dari teman-teman para Yoters Indonesia ya. By the way, aku pengen ucapin selamat sore. Dan tentu aja selamat datang di Inspira Webinar Makin Pinter di Rumah presented by Astra. Hari ini ya Yoters ya, aku seneng banget Yeni Wiana bisa kembali hadir menyapa kalian semuanya dalam webinar yang spesial banget ya. Pasti udah pada tahu lah ya, sesuai dengan poster yang udah kita pajang di mana-mana ya, termasuk sosial media, mungkin di selebaran di tengah jalan, tepi-tepi jalan juga sempat ngeliatin ya. Dan hari ini teman-teman, kita bakal ngebahas tentang the power of
brand in digital era. Dan pastinya, wah, dari foto di poster udah kelihatan ya, cowok cakep ya, udah cakep, usahanya banyak, masih muda lagi ya. Dan nanti kita bakal ngulik-ngulik sekaligus belajar soal branding dengan beliau. Dan by the way, teman-teman, gimana nih kabarnya? Pada baik lah ya, aku yakin ya. Mungkin ada yang dari Sumatera juga kayak aku. Mungkin ada juga yang dari Jawa, Kalimantan, Papua. Boleh dong komen-komen sedikit via Facebook kita ya. Bisa kali komen-komen sedikit ya, Cinta ya. Oke, teman-teman. Teman-teman yang ikut webinar hari ini, teman-teman bukan cuma akan belajar atau dapat ilmu baru aja. Tapi kalian juga sudah membantu untuk ikut berdonasi ya. Dan teman-teman ini sudah termasuk donasi untuk program Nurani Astra. Anyway teman-teman, kalau kalian lihat itu di atas sebelah pojok kiri poster kita ya, ada yang ngeliatin tulisan 1 Indonesia Awards. Nah, kalau teman-teman belum tahu, di sini Yeni bakal kasih tahu informasi yang penting banget ya. Jadi mungkin buat teman-teman ini, mungkin temennya atau mungkin udah aktif dalam organisasi yang bergerak memberikan manfaat ataupun bantuan dalam beberapa bidang, diantaranya itu ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi. Kalian wajib banget untuk daftarin programnya kalian dalam 1 Indonesia Awards ini. Karena teman-teman nanti pada puncaknya atau sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu ya, yakni adalah pemberian apresiasi langsung yang diberikan oleh Astra buat teman-teman nih dengan program terbaik ya. Dan nantinya akan diberikan apresiasi berupa uang tunai senilai 60 juta rupiah dan juga pembinaan kegiatan nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang, wah ternyata si Gabriela nih kan aktif banget nih di kegiatan kemasyarakatan, gue daftarin aja kali ya, boleh langsung aja ya, daftarin aja, jangan kasih tahu doi, kalau dikasih tahu ntar mungkin jadi malu ya, jadi takut ya. Nah langsung aja kamu daftarin nggak apa-apa. Untuk informasi lebih lengkapnya juga kalian bisa langsung aja lakukan pendaftaran di www.1stripindonesia.com. Yeni ulangi ya. Kalian bisa baca informasi lengkap atau langsung melakukan pendaftaran di www.1strip teman-teman ya, www.1stripindonesia.com. Nah di situ juga ada ketentuannya, jadi kalian bisa langsung aja baca informasi dengan lengkap ya. Dan nanti untuk pendaftarannya akan ditutup hingga 2 Agustus 2020. Jadi langsung aja ya teman-teman ya, daftarin, siapa tahu bisa mendapatkan bentuk apresiasi atau bantuan apresiasi senilai uang tunai dan juga pembinaan kegiatan tersebut. Dan teman-teman, sebelum kita mulai ya webinar hari ini, aku pengen kasih tahu dulu buat kalian semuanya nih Yoters yang di rumah ya, ada beberapa aturan yang kita mohon sekali untuk ditaati dan dijalani ya. Jadi diantaranya pertama-tama teman-teman, nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita ya, yang cakep ya. Jangan digenitin, tapi mohon maaf ya, jangan digenitin. Nanti saya yang cemburu nih, saya sakit hati nanti ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan apapun seputar bisnis, seputar branding dan lain sebagainya, bisa langsung memberikan pertanyaan via Facebook, oke? Jadi teman-teman di situ udah ada forum chat, komentar, teman-teman bisa langsung aja ketikin informasi apa yang pengen kamu tanyakan langsung pada expertnya ya. Tapi aku juga pengen ingetin, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, yang sopan dan santun ya. Jadi biar sama-sama enak gitu bacanya nanti ya. Dan nantinya teman-teman, Yeni punya satu hadiah spesial berupa merchandise menarik dari Yang On Top untuk kita berikan ke satu penanya terbaik. Jadi pastikan pertanyaannya jangan cetek-cetek ya Bunda ya, harus yang berkualitas dong. Seperti teman-teman nih para Yoters di seluruh Indonesia ya. Jadi yang mau belajar banyak langsung boleh aja. Nanti kirimin pertanyaan kamu karena satu penanya terbaik itu bakal mendapatkan hadiah berupa merchandise spesial dari Yang On Top. Oke. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sebelum nanti semuanya pada live ya, karena nih Yeni terus yang ngomong kapan nih bagian pembicaranya ya. Jadi teman-teman, aku pengen kasih tahu sedikit nih bocoran tentang beliau ya. Jadi narasumber kita ini yang udah aku bilang dari awal, cakep, masih muda, badannya gagah juga ya, usahanya banyak banget ya, dan pastinya berkontribusi juga nih untuk bisnis-bisnis lokal di Indonesia. Nah jadi beliau ini merupakan co-founder dari Jakarta Sneakers Day
kemudian juga dari Grebe Indonesia, serta owner dari Umbre Indonesia. Tuh, buat teman-teman yang di Jakarta, aku yakin banget udah pada tahu soal Jakarta Sneakers Day. Siapa sih yang nggak tahu Jakarta Sneakers Day ya? Jadi itu tuh merupakan event sneakers terbesar yang ada di Jakarta dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pasti anak-anak Jitan udah pernah ke situ lah ya, apalagi para pecinta sepatu. Dan kemudian untuk Grebe Indonesia sendiri, ini merupakan official offline store yang menggabungkan unsur online to offline dengan mengedepankan experience serta community hub. Dan yang terakhir, Umbre Indonesia ini merupakan produk shoes care yang pastinya berfokus pada target marketnya ya, yaitu para pecinta sneakers yang ada di seluruh Indonesia. Dan langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita boleh kasih tepuk tangan virtual ya teman-teman ya. Kita sambut ini dia Mas Muhammad Riyangga. Halo semuanya, apa kabar? Hai Mas Angga, luar biasa. Wow, ini aku panggilan akrabnya apa nih Mas? Enaknya ya ini panggilnya apa nih? Angga aja. Oh, Angga aja ya, Angga ya. Duh. Suka keluar sifat aslinya kalau ngeliat cowok cakep. Maaf ya Kak Angga ya. Oke, Mas Angga aja boleh ya? Ya, boleh. Oke, Mas Angga gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya gimana kabarnya ya? Wah, ya ini mah luar biasa ya, dari Pekanbaru. Semangat kita tak terbatas nih, melangkaui jarak dan waktu ya Mas ya. Gimana Mas, udah mulai menjalani kegiatan kantoran atau mungkin sekarang udah masih di rumah aja? Kebetulan kita udah berkantor dari tanggal 8 kemarin nih, makanya background-nya udah kantor banget nih. Oh, oke. Sudah mulai masuk kantor ya. Oke, Iya. Baik. Mas Angga mungkin bisa kasih perkenalan terlebih dahulu mungkin buat para yoters yang baru nimbrung nih. Jadi, aduh siapa ya Mas Angga ya? Coba silahkan Mas Angga, boleh perkenalan dulu? Oke, nama gue Angga. Gue co-founder dari Jakarta Sneaker Day dan co-founder juga dari Grebe Indonesia dan juga owner dari Umbre Indonesia. Gitu. Oke. Wah, udah kelihatan banget ya tampang-tampangnya nih ya. Kayaknya banyak banget ilmu yang siap dibagikan sore hari ini ya Mas Angga ya. Insya Allah. Oke, Mas Angga mungkin hari ini boleh dikasih highlight atau bocoran-bocoran sedikit. Hari ini teman-teman yoters yang lagi nonton dari rumah bakal dapat ilmu apa aja sih? Oke, nanti gue akan share sedikit lah tentang Jakarta Sneaker Day itu apa, terus gimana sih cara nge-build dari awalnya itu kayak gimana, sedikit-sedikit tips-tips branding itu gimana, terus ya highlight-highlight tentang Grebe Indonesia juga nanti gue akan kasih tahu, sama mungkin Umbre Indonesia juga gue akan kasih tahu juga ya. Oke. Pokoknya bakal belajar banyak dari akar-akarnya kita bahas tuntas hari ini ya Mas Angga ya. Yang belum pernah dibahas di tempat lain hari ini khusus Yoters Indonesia kita bahas ya Mas ya. Siap. Oke, Mas Angga kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, ini langsung aja ya serahkan panggung virtualnya untuk Mas Angga ya. Teman-teman kita kasih tepuk tangan virtual dong. Silakan Mas Angga. Oke, selamat sore. Oke. Bentar. Ya. Oke. Ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini gue akan kasih tahu sedikit tentang Jakarta Sneaker Day itu apa ya. Mungkin boleh next lagi. Ya, about JSD-nya. Jadi Jakarta Sneaker Day itu kita bukan the first sebenarnya, tapi kita bisa dibilang yang cukup serius membuat event sneakers di Indonesia ya, di Jakarta khususnya. Kita tuh pertama kali buat itu di tahun 2017. Kebetulan waktu itu Jakarta Sneaker Day pertama kita buat tahun 2017. Kemudian berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Dan harusnya sebenarnya tahun ini kita ada juga, tapi memang ketunda karena memang kena pandemi juga nih gitu kemarin. Nah jadinya kita masih hold lah buat tahun ini.
Mungkin visinya sebenarnya dari Jakarta Sneaker Day ini sendiri pengen educate teman-teman yang memang belum suka sneakers sama memang yang sudah suka sneakers supaya bisa tahu nih culture sneakers tuh kayak gimana dan ngumpulin nih komunitas sneakersnya di satu tempat, jadinya bisa lebih culture-nya bisa terjaga untuk sneakers ini. Mungkin bisa next lagi. Nah, di tahun 2017 itu kita pertama kali bikin di Senayan City tanggal 27 sampai 28 Januari 2017. Itu kita nggak expect banget bisa kejual segitu banyaknya, hampir kurang lebih 15.000 visitor dalam 2 hari. Padahal target kita di awal tuh hanya 7.500 visitor untuk 2 hari. Tapi ternyata 7.500 visitor tuh untuk 1 hari gitu. Nah, jadi bahkan salah satu majalah Hai itu menobatkan kita tuh jadi kayak semacam Mekahnya anak-anak sneakers gitu loh. Jadi kayak tempat kumpulnya anak-anak sneakers tuh ya udah di Jakarta Sneaker Day gitu loh. Ya kayak ketika sneakerhead naik haji lah intinya gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat juga nih cuplikan videonya untuk Jakarta Sneaker Day tahun 2017. Next. Jakarta Sneakers Day, one word for y'all. Wicked. Jakarta Sneakers Day, keren. Jakarta Sneaker Day, keren. Jakarta Sneakers Day, gokil men. Jakarta Sneakers Day. Jakarta Sneakers Day 2017. Ciamik. Jakarta Sneakers Day, crazy. Jakarta Sneakers Day, keren. Jakarta Sneakers Day. Keren.
Jakarta Sneakers Day keren banget. What's up guys? I'm at Jakarta Sneakers Day. Ya, nah itu 2017 tuh ya. Jadi after kita bikin 2017, kayaknya sneakers itu makin menggila. Jadinya after itu tuh banyak banget event-event sneakers yang bermunculan sebenarnya. Jadi hampir setiap bulan dan bahkan hampir setiap minggu gitu ya, atau ada kayak event sneakers yang baru gitu ya di mall-mall, berbagai mall lah. Ya satu sisi kita senang karena culture-nya bisa tetap terjaga, tapi di sisi lain adalah ini tuh jadinya takutnya tuh berimbasnya terlalu orang overhype, jadinya cepat turunnya lagi. Tapi untungnya alhamdulillahnya sekarang masih tetap stabil ya untuk sneakers ini. Nah, di tahun 2018 kita akhirnya bikin lagi di Senayan City, antusiasnya malah cukup lumayan banyak, tetap besar ya, hampir 21.000 orang yang datang di bulan Maret tanggal 1 sampai 3, dan alhamdulillahnya juga Pak Presiden Jokowi waktu itu datang ke JSD 2018, dia beli beberapa brand lokal juga. Waktu itu juga sempat beli jaket yang Indonesia itu yang dari teman kita Never to Levi's di situ juga, dan kita jadi barometer juga lah untuk event sneakers jadinya, karena Presiden udah datang gitu loh kan ke event kita. Nah, after itu kita bisa lihat cuplikannya juga tahun 2018 di videonya. Attention, all crew Jakarta Sneaker Day, stand by in your position. Opening gate. 5, 4, 3, 2, 1. I got some cash in my pocket, I'll tell it, spend it. I'm an addict for kicks, yeah, I gotta wear it. Sit up and spit clothes, man, let's roll. Cruising down the street, chilling 2 days go. Whether it's skate, dance, run, rapping or ballin', gotta keep it crispy, but I ain't scared of getting it dirty. What's the point of copying it if you never wear it? So lace up your sneakers, time to blow the speakers. All eyes on me, all eyes on me. All the haters that I got no time to stop is fighting. You are what you eat, you are what you wear. Hoodie, jeans, sweatshirt, matching with a pair. Blah, 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 from a patient police. Doesn't look like I care, keeping my runway clear. Keeping it tight like in this connection. It don't matter where I am as long as I'm with them, I pull. Same question always came into my mind. Cop for drop, retro colorway, low, mid, or high. WH Goreng Putra, dua kata buat JSD adalah rame dan seru. Family first, then I go cop them grails. Been saving for so long, don't care how much it costs. Jakarta Sneakers Day and all the team. Slowly I have a shoe gasm. My only love affair, you making me complete. Never have a death talk, I'm taking you to the street. Not visiting my past, yeah, I'm back to the Jakarta Sneakers Day, gokil abis. They're sold to the viewers. Bismillah for I put my sneakers on. And if I die fresh with my kicks on. JSD 2018 adalah acara sneakers yang paling keren yang pasti di Indonesia. JSD seru banget, ramai banget, apalagi hari ini ada Pak Jokowi, gokil deh pokoknya acaranya. JSD Barometer Sneakers Jakarta.
nah itu next after 2018 ya kita tetap bikin lagi untuk 2019-nya itu tanggal 7 sampai 8 Februari 2019 tuh. Jadi waktu itu kita visitornya meningkat lagi hampir 25.000 orang, 24.000 sekian visitor untuk 3 hari. Jadi memang antusiasnya makin tahun makin meningkat juga, dan memang event Jakarta Sneakers Day ini tujuannya memang untuk menjaga culture sneakers tetap terjaga, dan antusias teman-teman yang lain juga makin meningkat lah intinya gitu. Nah, kita bisa next lagi langsung ke video cuplikannya. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah. I said, I sneak. Y'all be sneaking around my sneakers. Forget the 5 stars, I'll be camping for some sneakers. Working 9 to 5 with my MX 9 to 5. Saving up to get the 5s, 3s and 1s. Always trying to look fresh, only got a cop checks. Homie, show me love, yeah, I always get the plug. Now it's 2019, it's the rise of the scene. When in JKT, you can call me right. Hey. Stick it up. I'm gonna show you what I got. I don't care if it's crap, I know there is through the barn. Making back on memories when I saw it on TV. Nothing gonna stop the way. Tiga kata buat Jakarta Sneaker Day, jangan sampai berhenti. Rise and rise with me. Feel the rush to the top, won't let it slip away. Won't let it slip away. Ain't gonna stop, we gon' be here always, yeah. Cari apa yang kau mau, tak perlu jadi selain ini. Yo, Meceng, kau pasti kan berhasil. Kemanapun kaki pergi, kau harus keep it real. Ayo, let's see, we already take it back to the roots. Ku datang berikan good vibe, make you feeling all good. Jadi, ku mulai beraksi, pasang sweatku dan ku mulai berlari. Yang surprise pasti kau kenali, asli grinding tiap hari. 2019, Tuan 13, kena kiki, yes I can. Cepatlah bergegas, ini rise of the culture. Jadi dengar dengan jelas, akan membawa kalian kembali ke era emas. Build it up, stick it up. I wanna show you what I got. I don't care if it's girl, I'ma wear it to the bar. Oh, bringing back our memories when I saw it on TV. It's gonna stop away. Yang pertama keren. Yang kedua? Premium. Yang ketiga rare mungkin ya, karena banyak produk rare di sini. Yo, Meceng, kau pasti kan berhasil. Kemanapun kaki pergi, kau harus keep it real. Keren, gokil, luar biasa. Kata tentang JSD selalu rame abis. Buat Jakarta Sneaker Day, keep on moving forward. Rame parah. Rame. Ya. So, jadi pasti pertanyaannya gimana caranya gitu loh kan? Gimana caranya sih bikin event bisa sampai sebegitu antusiasnya banyak banget, dan gimana cara nge-build-nya dari awal. Oke, mungkin next. Ya. Jadi JSD ini terdiri dari 3 entitas sebenarnya. Invia, kalau tahu Invia tuh dagelan, tai lalat dan teman-temannya lah itu Invia Group. Terus Pariwara itu adalah kalau misalnya di jalan-jalan tuh banyak billboard atau OH tuh, dan dia lebih fokus juga sama IO juga. Dan kalau Umbre adalah yang tadi sempat Yeni mention adalah produk shoecare yang berfokus sama teman-teman sneakers nih, produk-produk waterproof, produk shoe cleaner dan segala macam. Jadi kita bertiga membuat satu acara yang namanya Jakarta Sneaker Day ini gitu. Jadi kita gabung untuk membuat acara Jakarta Sneaker Day. Next. Nah,
paling pertama yang harus diperhatiin adalah how to create the event concept dulu sih sebenarnya. Jadi yang paling pertama adalah tentuin audiens dan target marketnya ya. Otomatis Jakarta Sneaker Day adalah target marketnya anak-anak sneakers nih. Sebenarnya anak-anak yang memang suka sneakers. Terus habis itu kita lihat tren. Otomatis yang pada saat itu 2015-2016 trennya adalah memang sneakers itu sangat lagi tingginya banget lah. Lagi menggila lah di Jakarta, apalagi sebenarnya di seluruh Indonesia sih. Sampai waktu itu antrian rilisan kayak Yeezy, rilisan NMD, terus pada saat itu ya itu yang lagi menggila banget. Nah, kita lihat trennya dari situ tuh. Makanya kita bikin acara event Jakarta Sneaker Day ini. Kemudian kita lihat juga objektif sama goals-nya itu kita mau kemana sih sebenarnya. Kita mengumpulin anak-anak sneaker kah, atau memang mau ngegedein culture-nya atau gimana gitu. Jadi kita harus tentuin dulu goals-nya itu kita mau kemana. Sama habis itu kita create journey-nya nih, kita create journey-nya dari awal supaya audiens tahu nih journey-nya tuh gimana sih si sneakers itu, sejarahnya dan segala macamnya, untuk supaya bisa diterima nih sama masyarakat luas gitu. Next. Nah, ini sebenarnya sih lebih ke proposal ya. Kalau memang mau bikin event lagi, ini si poin-poin ini cukup penting banget ya. To the point, main timnya, campaign-nya gimana, terus konten detailnya kayak gimana, visualnya, dan previous event kalau memang ada gitu loh. Ini sih kita coba lengkapin aja. Next. Ini strategi to get sponsornya. Next juga deh mungkin. Nah, kalau ini how to increase event exposure dan crowd-nya nih. Jadi kita yang paling pertama adalah elemennya itu adalah connect with the your event element kayak sponsor, brand, tenan, community, ambassador, media, partners, influencer dan lain-lainnya itu supaya sama-sama meng-up itu informasinya Jakarta Sneaker Day itu apa, si event itu kayak gimana kayak gitu. Terus udah gitu juga kita harus cari guest star juga nih. Kita harus cari guest star untuk untuk ada di dalam event kita tuh kayak gimana sih sebenarnya si guest star ini yang mewakili si Jakarta Sneaker Day ini. Jadi tiap tahun tuh Jakarta Sneaker Day punya ambasador dan juga punya guest star. Kayak tahun pertama tuh ambasador kita ada Aditya Loji, dan guest star kita tuh ada Kiko Ibe ya, the father of G-Shock. Dia yang nyiptain G-Shock pertama kali dari Jepang, kita datengin langsung ke Indonesia untuk datang ke acara Jakarta Sneaker Day gitu loh. Nah, terus udah gitu maximize your asset. Jadi kalau kita punya aset digital apa nih, misalnya kayak beruntungnya Jakarta Sneaker Day punya aset yang cukup besar dari Invia, dari Pariwara, dan juga dari Umbre sendiri itu sendiri yang kita gabung menjadi kekuatan kita di Jakarta Sneaker Day, dari mulai digitalnya, dari mulai community-nya, dari mulai promotion dan segala macamnya kita pakai banget nih untuk aset ini kita pakai untuk jualan si Jakarta Sneaker Day-nya inilah sendiri. Nah, terus find your potential market, niche-nya tuh gimana sih? Nah, anak-anak sneakers tuh biasanya niche-nya tuh apa? Pasti kan niche-nya sneakers kan. Pasti harus kita kasih giveaway tentang giveaway atau barang giveaway untuk sneakers untuk si orang itu supaya mau datang nih ke event kita. Sudah gitu sales-nya juga, guest star yang tadi aku bilang, dan experience-nya juga nih, experience kayak misalnya bisa berbau sneakers, kita kita up banget, misalnya foto barang sneakers yang oke, bisa ngobrol bareng sama yang memang hype di bidang sneakers segala macam kayak gitu. Sama create FOMO nih. Create FOMO ini juga penting. Create FOMO ini FOMO itu kalau misalnya ada yang belum tahu, FOMO itu fear of missing out. Jadi FOMO itu lebih ke kita coba create sesuatu yang orang tuh pengen banget gitu loh. Jadi kayak lu kalau nggak dapet ini, lu kayaknya lu nggak hype lu kayaknya lu ketinggalan zaman, lu nggak tren atau segala macam lah. Nah, itu yang kita create tuh. Jadi kayak misalnya contohnya influencer udah pada pakai satu barang nih misalnya. Kalau misalnya gue nggak pakai itu, kayaknya sekarang gue kurang hype nih. Gue bukan anak gaul nih, gue bukan anak zaman sekarang nih.
Nah, itu yang harus kita create supaya tren itu tetap terjaga dan orang pengen banget nih masuk ke event kita. Nah, collaboration juga penting. Kita nggak bisa jalan sendirilah. Nah, intinya sneakers itu nggak bisa jalan sendiri. Kita harus banyak kolaborasi sama memang community yang lain. Contohnya memang community yang memang di dunia sneakersnya. Kemudian juga community yang memang lagi hype juga. Makanya di Jakarta Sneaker Day 2018 dan 2019 juga kita ngajak nih community lain, kayak contohnya kita ngajak community graffiti, kita ngajak community motor, bahkan kita ngajak community komik dan segala macam yang memang bisa menyebar marketnya ke sana juga gitu. Karena memang maupun berhubungan ataupun nggak berhubungan juga kita bisa pakai lah, intinya bisa kita ajak kolaborasi. Terus improve atau create new content for the next event, itu udah paling penting juga. Jadi kalau misalnya bikin next eventnya lagi nggak boleh sama lah, bukan nggak boleh sama sih, maksudnya harus ada pembaruan jadi orang nggak bosen dengan event-event yang apalagi kalau memang udah datang tiap tahun nih. Terus kalau misalnya besoknya datang lagi dengan yang sama kan kayaknya aduh gimana ya gitu kan. Mungkin next lagi. Nah, ini online to offline-nya funding strateginya itu stage pertama tuh ada awareness stage, terus kedua tuh ada consideration stage, terus ada decision stage sama retention stage gitu. Mungkin step-stepnya ini gua akan jelasin satu persatu. Next. Nah, di awareness stage ini kita biasanya waktunya tuh 2 bulan ya. 2 bulan itu kita harus profiling tuh research and data reading dulu nih, kira-kira target marketnya tadi kayak gimana, terus udah gitu kesukaan mereka tuh kayak gimana sih, terus mapping juga kita profile segmentingnya kayak gimana, sudah gitu educating content pillars-nya, terus kita directing execution prosesnya juga. Jadi di awareness stage ini kita penting nih poin-poin ini yang harus kita perhatiin gitu. Next. Nah, di Sabtu bulan sebelum acara udah mulai nih teaser launching, kita buat di Instagram atau dimanapun gitu kan, di brand ambassador juga buat collaboration segala macam. Terus udah gitu mulai kita kasih tahu nih di SD on ground eventnya tuh bakal kayak gimana sih, bakal ada apa aja sih kayak gitu udah mulai kita kasih tahu nih di 1 bulan sebelumnya di consideration stage-nya ini. Next. Nah, udah 2 minggu mau acara ini udah mulai booster nih, kita udah mulai booster di OH, ada press con, ada media partner, ada sponsorship, KOL dan segala macam, itu kita boosting banget. Kalau memang kita ada acara 2 minggu lagi. Nah, ini yang penting juga di sini, proses ini juga penting banget untuk supaya orang tuh jadi yang tadi FOMO-nya itu dibuat FOMO-nya itu dibuat supaya mereka pengen banget datang ke Jakarta Sneaker Day. Ini yang harus kita perhatiin juga gitu loh. Terus udah gitu redirecting JSD content dan activation kontennya di sini juga nih, di decision stage-nya sampai nanti hari H nih. Di hari H memang kita harus penting banget untuk kasih infoin ada apa di dalam itu. Terus next. Nah, after event selesai itu nggak selesai sebenarnya. Jadi after event selesai itu kita tetap harus timeline kita tuh 9 bulan sampai persiapan the next event lah intinya. Kita harus tetap feeding, jadi maintenance the audience. Jadi post event tuh activation tuh harus tetap jalan. Jadi kayak yang kemarin tuh eventnya tuh kayak gimana sih, terus udah gitu informasi-informasi tentang event tuh kayak gimana, terus udah gitu informasi-informasi yang berhubungan sama sneakers tetap di maintain. Jadi tuh Jakarta Sneaker Day medianya tuh Jakarta Sneaker Day Instagramnya jadi media gitu, jadi media untuk maintain audiens kita lah intinya gitu. Event page-nya tuh jadi media. Terus collaboration tetap harus ada. Jadi kayak misalnya nanti ada pre-event lah, nanti ada after event, post event dan segala macam kayak gitu-gitu. Harus tetap di maintain sampai 9 bulan ke depan kayak gitu. Itu yang memang untuk Jakarta Sneaker Day biasa kita lakuin dengan step-step yang tadi gitu loh. Ya, next. Oke, mungkin kurang lebih sebagian besarnya kayak begitu. Ya, let's discuss. Ada yang mau nanya silahkan kita discuss bareng yuk.
Luar biasa banget ya. Nih saya langsung tergoda, kayaknya langsung pengen ikutan event tahun depan nih ya Mas ya. Harus Oke, dong. harus ya, benar-benar. Mas, ini kita udah banyak banget pertanyaan. Kita akan kupas satu persatu ya Mas ya. Dan buat teman-teman yang lain juga yang masih mau bertanya, aku kasih waktunya cepet-cepetan nih sekarang karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bahas dulu pertanyaan pertama ini dari Albert nih. Kira-kira strategi marketing seperti apa sih yang dilakukan oleh Kak Angga beserta dengan tim sehingga bisa ngebuat crowd sampai setinggi itu setiap tahunnya meningkat? Mungkin ini tadi kita udah kupas ya Kak, cuman mungkin Mas Albert pengen tahu nih kunci-kunci utamanya apa ini secret recipe-nya ya sampai bisa rame banget sampai 21.000, 24.000 visitorsnya tahun depan. Ya, jadi sebenarnya pasti kita sebenarnya di awal tuh setup target harus setup target ya. Nah, dari setup target itu pasti ada, habis itu baru keluar nih turunan-turunannya harus kayak gimana, kita harus lakuin apa gitu kan. Nah, di satu sisi yang kita lakuin itu memang sebenarnya standar yang memang dilakuin sama semua event lah sebenarnya. Nah, tapi memang ada satu mungkin keberuntungan juga untuk Jakarta Sneaker Day adalah memang pas banget nih trennya, memang lagi pas tren waktu itu sneakers lagi memang meningkat, kita cukup lumayan jeli melihat potensial potensial pasar yang itu, jadinya kita bisa pas nih mendapatkan crowd yang cukup lumayan besar. Nah, tapi memang di luar itu ya didukung juga dengan yang tadi tahap-tahap yang tadi saya sebutin itu sebelumnya dari mulai 2 bulan sebelumnya kita create dulu targeting marketnya kayak gimana, terus udah gitu kita siapin kerjasama collaboration sama influencer juga kayak gimana, kita siapin juga memang aset yang kita punya juga kita pakai, kayak mulai community-nya, dari mulai Instagram medianya yang kita punya kayak gimana, terus udah gitu kita adain press con juga supaya semua media juga bisa tahu kayak gitu. Jadi kita create sebanyak mungkin informasi apa sih sebenarnya Jakarta Sneaker Day ini, dan lu alasan apa yang kenapa lu harus datang ke Jakarta Sneaker Day gitu loh. Nah, itu yang kita harus selalu build strategi-strategi dari situ. Jadi kayak misalnya, oke, gue mau datang ke Jakarta Sneaker Day karena ada siapa, karena gue bisa dapetin apa, oh ada sneakers baru lah atau apa segala macam. Jadi ada alasan orang mau datang ke Jakarta Sneaker Day gitu. Jadi itu yang harus kita tingkatin terus nilainya sebikin kepengen apa sih sebenarnya lo untuk datang ke Jakarta Sneaker Day. Nah, di situ baru bisa dapat nih strategi-strategi yang tepat untuk bisa ngebikin Jakarta Sneaker Day itu bisa banyak ya audiens yang datang. Dan to be honest, kita di Jakarta Sneaker Day pertama itu memang gak nyangka banget, yang tadi gue bilang 7.500 kita in target 2 hari, ternyata 7.500 1 hari, dan itu kita nggak expect banget. Dan bahkan sampai tiketnya itu kita sampai udah sold out, bener-bener sold out, orang nungguin, terus ada orang yang marah-marah bilang, gue dari luar kota segala macam, tolong dong masuk segala macam, kayak gitu-gitu. Ya kita nggak bisa karena kapasitas di ruangan itu juga kalau kita paksain malah jadi nggak enak. Orang itu kalau lihat dari video tadi kan itu udah penuh banget loh Mas, saya lihat. Iya kan, itu udah sesak, orang tuh udah nggak nyaman banget. Kalau kita paksain terus masuk itu nggak mungkin bisa jalan kali orang gitu. Nah, itu yang kita juga harus lihat juga di on ground-nya kayak begitu. Nah, di luar itu balik lagi tadi strateginya adalah kita harus benar-benar yang penting tepat ya bikin keinginan orang tuh mau datang ke event kita. Datang ke event ini nih, jangan ngaku pecinta sneakers kalau nggak datang nih. Iya, betul. Oke, menarik sekali. Nih Mas, aku juga, ini sebenarnya salah satu pertanyaan dalam diri aku yang tadi aku pas lihat video, aku pengen nanya nih Mas. Nah, kan sebenarnya kalau kita lihat nih ya Mas Angga, bahwa event sneakers tuh di Jakarta khususnya tuh udah banyak sekali, seperti yang Mas bilang tadi ya, bahkan setiap minggu ada tuh. Nah, aku pengen tahu gimana sih dari JSD sendiri, kita sebut JSD ya, JSD sendiri tuh bisa jadi ada unsur pembeda apa sih di antara semua event-event sneakers lainnya yang ada di Jakarta, dan gimana cara ngebuat semua sneakers head itu menjadi loyal sama eventnya JSD, Mas? Balik lagi sih sebenarnya.
event yang kita buat itu niru orang atau enggak gitu loh. Maksudnya niru orang atau enggak adalah gue bukan bilang yang lainnya itu niru ya. Maksudnya kita itu bikin berdasarkan memang pada saat memang tren itu di awal memang belum terlalu gimana banget, terus akhirnya kita lihat peluang itu, akhirnya kita buat. Nah tapi kita di sini punya niat yang cukup berbeda dibanding yang lain, adalah kita sebenarnya pengen nyatuin anak-anak sneakers di satu tempat, di satu wadah yang supaya mereka bisa saling ketemu, saling ngobrol atau bertukar informasi segala macam di satu tempat, karena memang so far yang benar-benar event yang serius dan cukup besar itu belum ada nih di Indonesia. Kenapa kita akhirnya memberanikan diri membuat Jakarta Sneaker Day juga? Karena kita sempat survei ke Singapura waktu itu. Di Singapura tuh ada namanya Soul Superior, acara sneakers. Soul Superior itu acara tahunan juga. Acaranya sebenarnya bisa dibilang besar juga enggak juga, tapi yang datang banyak banget. Acara cuma satu hari, cuma dari jam 10 pagi sampai jam 6 apa jam 7 malam gitu ya. Pas kita datang, more than 50%, lebih dari 50% itu orang Indonesia yang datang. Itu kan satu pertanyaan yang cukup, kok bela-belain ya orang Indonesia mau ke Singapura, padahal di Indonesia juga bisa loh bikin kayak gitu, kenapa nggak kita bikin gitu kan. Akhirnya kita bikin. Nah, kita nggak tahu nih niat-niat yang lain, yang bikin acara yang lain itu, apakah memang dia murni juga dengan niat yang sama, ataukah dia memang cuma ikut-ikutan aja. Oh, ternyata brand si Jakarta Sneaker Day bikin itu bagus tuh, pasti untung gede segala macam, padahal enggak gitu. Niat kita utama di awal tuh nggak mau cari untung sama sekali. Jadi dengan kita break even aja itu udah syukur, udah bagus. Kenapa? Karena memang di awal jangan berharap lebih dulu. Apalagi kan kita pengen nge-build branding ya kan. Ya otomatis jangan berharap lebih dulu sama audiens dan income yang bakal kita dapat gitu kan. Nah dari situ otomatis ya di luar itu, kenapa yang membedakan sama yang lain, kita selalu melihat kita punya tema sendiri nih tiap tahun. Makanya tadi kalau misalnya perhatiin, kita ada tema-tema tiap tahunnya. After kita lihat event-event sneakers itu banyak, kita lihat nih kesamaannya semuanya adalah cuman ngikutin Yeezy, orang taunya cuma Yeezy gitu kan. Sebenarnya nggak tahu, sebenarnya sneakers itu dari tahun 90-an juga udah ada, dari tahun itu udah trennya udah oke banget, dari zaman Jordan itu juga udah gila banget gitu. Nah dari situ kita akhirnya berpikir punya tujuan adalah mau balikin lagi esensi sneakers itu kayak gimana. Makanya di tahun ke 2018 itu temanya Back to the Roots, supaya balik lagi ke akarnya, kalau sneakers tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Kita supaya orang tuh jangan cuma ikutin tren doang. Nanti kalau ikutin tren tuh cepet banget hilangnya, ya udahlah, udah nggak tren lagi, udah nggak, gue males ikut gitu loh ya. Tapi kalau misalnya kita build kasih tahu informasi sneakers tuh apa, sejarahnya kayak gimana, culture-nya kayak gimana, mereka cintanya bakal lebih panjang gitu, karena nggak kenal maka tak sayang kan gitu kan. Jadi kan harus tahu dulu nih sneakers tuh kayak gimana sih, latar belakangnya kayak gitu. Nah dari situ kita bikin komunikasinya pas banget, dan kita juga membedakan juga adalah karena kita pengen orang itu bisa cinta sama sneakers, makanya di event kita tuh selalu mengasih giveaway itu secara cuma-cuma. Mungkin kalau misalnya lihat event-event yang lain bukan berkedok ya, mereka bilangnya adalah raffle atau steal, bilangnya raffle, dapat sneakers yang oke, tapi lu harus bayar dengan harga yang retail juga gitu. Maksudnya lu bayar. Kalau misalnya kita pengennya benar-benar orang dapetin sneakers, siapa tahu itu jadi sneakers pertamanya dia, dan dia jadi cinta sama sneakers gitu kan. Nah itu pengalaman di Jakarta Sneaker Day pertama, orang yang dapat giveaway Jordan, dia nggak tahu sama sekali Jordan itu apa. Kita sebenarnya yang lain udah nyesek, aduh coba gue yang dapat gitu kan, kalau gue yang dapat kan gue gimana gitu. Tapi di situ yang kita senangnya adalah ternyata ini bisa jadi sneakers pertamanya dia, dan dia akan nyebarin, dan dia akan pasti tahu gitu loh kalau misalnya sneakers itu oke dan segala macam. Nah di luar itu kita kasih ada harga yang memang yang kita biasa sebutnya itu steal deal, harga murah. Jadi kita mulai dari harga 500.000 juga dengan sepatu asli juga ada tuh. Jadi yang datang ke sana tuh bisa beli harga sneakers yang murah, dan bahkan akhirnya kita juga membuat pesan adalah
sneakers itu nggak harus sneakers luar, dan ternyata sneakers lokal juga oke juga. Kalau misalnya tahu sneaker apa namanya Kompas kan, kalau sekarang kan lagi tren banget kan Kompas. Nah itu juga kebetulan waktu itu juga sempat ada di Jakarta Sneaker Day juga, dan waktu itu cepet banget sold out dan segala macam, karena memang orang yang datang ke Jakarta Sneaker Day emang udah niat pengen beli sneakers gitu loh. Nah jadi apa namanya begitulah salah satu apa namanya kurang lebih yang memang kita niat kita adalah di awal harus beda dulu, dan kita harus tahu dulu nih apa namanya target kita, kesukaannya itu apa sih kayak gitu yang membedakan sama yang lain kayak gitu sih. Oke, dan bener sih Mas, nggak boleh mikir mulu-mulu dari awal gue mau bikin event biar gue untuk profit, jangan kasih itu dulu arahnya ya. Oke. Menarik. Terus Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya ya, kita langsung nih ke pertanyaan dari Mas Alvin Raihan. Gimana cara menjaga attractiveness untuk acara JSD itu sendiri, termasuk gimana cara nge-create momen FOMO itu setiap tahun nih? Oke, sebenarnya apa namanya untuk mempertahankan si FOMO-nya itu otomatis ya tadi kan kita after event tuh harus tetap ada apa namanya build komunikasi sama orang gitu kan. Jadi Instagram kita tuh jadi media, ngasih tahu tentang sneakers tuh kayak gimana, apa sih apa yang sekarang lagi tren di sneakers tuh kayak gimana. Jadi mereka tuh tetap ada di apa namanya Instagram kita tuh tetap engagementnya tetap tinggi gitu loh. Engagementnya di apa namanya di Instagram kita tuh tetap tinggi, sehingga pas kita ada event lagi berikutnya kita tinggal infoin bakal ada JSD berikutnya nih. Oke, kita udah nggak sabar nih, gue pengen datang segala macam. Jadi udah tetap create, udah tetap apa namanya kejaga kestabilan si engagementnya itu di Instagram gitu. Nah di luar itu ya otomatis ya dengan kita menggunakan influencer ya apa namanya tetap itu penting banget untuk kita apa namanya kasih tahu bahwa Jakarta Sneaker Day itu bakal ada lagi, dan di Jakarta Sneaker Day itu akan ada apa aja. Itu message itu mau nggak mau kita harus minta tolong dengan teman-teman influencer dan juga teman-teman media yang tadi media online lah, media offline lah, media apa namanya media yang udah kita punya juga kita pakai, yang kebetulan kan tadi dari Invia tuh udah punya namanya Dagelan dan kawan-kawan, Invia Group dan kawan-kawan, billboard yang offline-nya juga kita pakai, influencer-influencer yang memang jadi brand ambassador juga kita pakai, kayak gitu-gitu. Yang itu yang harus memang tetap kita stabil kita pakai sih sebenarnya. Oke, berarti memang sangat ini ya Mas ya, penting banget ya. Dan ini terakhir nih, karena tadi aku juga ada mendengar dari Mas Angga sendiri sudah nyebutin soal influencer penting nih bekerja sama dengan para influencer ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya yang berkaitan juga soal influencer ya, dari Jason Anthony. Hai Mas Angga, menurut Angga seberapa penting berbisnis dengan para influencer? What do's and don'ts working with so-called influencer, and what are common mistakes that you see? Oke. Biasanya kalau dibilang penting apa nggak penting, penting banget. Influencer itu untuk sekarang itu sangat penting. Kenapa? Karena orang kan yang untuk nge-create FOMO, mereka kan influencer udah punya followernya masing-masing nih, punya target marketnya masing-masing, dan mereka mengikuti, punya follower, namanya follow kan memfollow si influencer itu, dan dia ngeliatin tiap hari itu kayak gimana ya apa namanya kegiatan segala macam. Nah, apalagi kita untuk yang punya brand, punya apa namanya punya produk dan segala macam, pakai influencer itu sangat bagus. Tapi balik lagi apa namanya kita mesti melihat juga, pinter-pinter cari influencer yang memang tepat. Kalau misalnya produk makanan ya kita influencernya yang memang biasa suka ngupload buat makanan dan segala macam. Nah kita sekarang dibagi dua nih sebenarnya, influencer tuh ada yang apa namanya ada yang makro sama mikro. Nah kalau yang apa namanya makro itu biasanya memang lebih luas nih, target marketnya tuh lebih luas lah, kayak memang artis-artis yang followernya more than 1 million, more than pokoknya 1 juta ke atas lah, itu lebih umum tuh. Nah itu sekali-sekali boleh, tapi kalau memang yang mau tergantung kita produknya kayak gimana, lebih baik ke mikro. Jadi budgetnya juga murah, tapi apa namanya benar-benar ke filter market kita yang memang kita mau tuju. Contoh kayak misalnya ya anak-anak sneakers ya, kita mendingan followernya cuman 10.000 atau paling banyak 20.000, tapi dia memang anak sneakers banget, ya udah kita pakai dia.
daripada memang yang followers 1 juta tapi bukan anak sneakers banget gitu loh. Jadi mending yang udah sesuai dengan memang kegiatannya mereka masing-masing gitu loh. Tapi ya memang balik lagi, sekali-sekali kalau punya budget boleh yang memang makro influencer kalau memang punya budget. Tapi kalau memang budgetnya masih mulai-mulai, masih awal-awal, ya pakai aja yang memang mikro-mikro, tapi tujuan pasar target marketnya tertuju dengan benar gitu loh. Oke, berarti bisa dibilang harus tepat sasaran juga sih ya Mas ya. Kecuali kalau mungkin teman-teman punya budget yang lebih untuk ngundang yang lebih, sok atuh silahkan. Tapi prioritinya yang benar-benar tepat ya. Oke. Nah ini teman-teman, kita nggak bisa membahas lebih lanjut ini karena masih banyak banget Mas jujur komen-komen yang mau bertanya langsung dengan Mas Angga ya. Mungkin teman-teman bertanya langsung via Instagramnya Mas Angga, betul? Boleh, silakan. Nah, tuh, oke. angg.tri, ang.tri, ada 3. Oke, @angg.tri ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti pengen nanya lebih lanjut bisa langsung aja tuh follow dulu aja ya. Dan Mas Angga, ini kita terakhir ini untuk nge-wrap up satu sesi webinar hari ini. Kira-kira wejangan dari Mas Angga, seorang founder yang udah aktif banget ya. Nah, kira-kira apa nih wejangan untuk para yoters, anak-anak muda di seluruh Indonesia yang lagi nonton ini? Apa Mas? Silahkan. Oke, ya buat teman-teman yoters, jadi yang baru mau mulai jadi pengusaha atau memang yang sudah mulai usaha dan dan yang istilahnya entrepreneur yang baru lah ya, khususnya yang memang baru, kalau yang memang mau mulai usaha, mulai aja dulu. Jangan kebanyakan mikir dulu di awal kalau menurut gue, karena banyak teman-teman gue yang nanya nih, gimana cara yang entrepreneur dan segala macam. Percuma kalau misalnya gue udah ngasih berbusa tapi lu nggak ngelakuin, cuman buat ilmunya doang. Ini kan cemplung dulu, maksudnya kalau udah kecemplung kan lu tinggal berenang gitu. Jadi belajar berenangnya tuh bener-bener langsung di kolamnya gitu loh, bukan cuman teori doang. Jadi mendingan mulai aja dulu. Nah, urusan nanti bakal kena kayak gimana, namanya entrepreneur udah pastilah naik turunnya segala macam. Apalagi kayak sekarang nih kecobaan dengan pandemi kayak begini, itu sangat-sangat berat untuk semua entrepreneur, bahkan yang besar ataupun yang kecil itu sangat-sangat berat dihadapin dengan posisi kayak begini gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang udah jalanin bisnis, tetap semangat, tetap konsisten, ya ingat lagi tujuan goals-nya tuh mau kemana. Kalau kita ada goals, ada tujuan kita mau kemana, walaupun kita ada halangan dan segala macam, kita udah tahu nih kita goals-nya mau kemana. Jadi kita tetap semangat, tetap pada tujuan kita. Jangan sampai lu kalau udah jalan, lu nyerah, terus ya udah lu tinggalin kayak gitu. Jadi menurut gua ya tetap harus semangat, konsisten, sabar, dan jalanin aja terus gitu. Oke, aku juga pribadi sejujurnya setuju banget ya Mas Angga ya dengan yang pertama sekali, lu coba nyemplung aja dah, ntar lu baru pikirin gimana cara lu mau berenang gitu ya. Yes, betul. Oke. Thank you banget Mas Angga untuk sore hari ini, untuk sharing kita hari ini ya Mas Angga, terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mas Angga ya. Yes, ketika sudah berakhir. Oke, thank you banget Mas Angga, selamat sore. Oke, dadah. Oke, buat yoters semuanya luar biasa banget ya. Tadi kita udah ngulik-ngulik. Buat teman-teman maaf banget kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan nggak kepilih ya. Tapi kalian masih bisa tetap bertanya langsung ke Instagramnya Mas Angga @angg.3 ya. Jadi buat teman-teman yang mau langsung aja capcus. Dan sekarang aku pengen umumin satu pertanyaan terbaik ya, siap-siap. Buat kamu, nama yang aku sebutin, kamu bisa langsung DM aku, bukan DM ke yang on top ya. Jangan ke saya, nanti saya ditagih pusing nih. Oke, selamat buat kamu Jason Anthony. Wow, pertanyaan terakhir sekali terkait dengan influencer. Oke. Tanggal 21 Juni tadi ya, yang tadi udah aku sebutin, 21 Juni nanti kita bakal ngadain lagi webinar yang gak kalah seru dari hari ini ya, pastinya Inspira Webinar with 1 Indonesia Awards dengan guest star Mas Ernest Prakarsa. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, langsung bisa ikutan, langsung daftar sekarang juga ya, pendaftarannya gratis. Dan kalau gitu, aku Yani Diana langsung pamit undur diri aja. Terima kasih banyak buat seluruh yoters Indonesia yang sudah nonton hari ini. Semoga kabarnya selalu sehat dan bahagia terus ya. Aku Yani Diana pamit undur diri.
diri dan Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba, tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Semangat Tutu Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Kini, hari-hari kita tak lagi sama. Yang biasanya lekat, Sekarang harus bersekat. Yang biasanya tak terbatas, Sekarang harus cari jalan pintas. banyak hal yang tertunda. rencana, jadi temu, Pertemuan dengan kerabat, Banyak aktivitas yang terhambat. Sekolah, bekerja, sampai ibadah. tentu saja perjuangan ini tidak mudah. tapi di tengah pandemi yang sedang melanda negeri, Kita tak punya waktu untuk mengeluh kanan kiri. dan ini tak akan lama lagi. Dan kita tak boleh berhenti Sampai di sini. Jarak bukan alasan. Tidak kita mulai. jarak bukan halangan untuk saling berbagi, terlebih lagi di bulan yang suci. Ujian ini milik kita bersama. Tantangan ini milik kita semua. berpegang pada kemanusiaan. Ialah cara terbaik untuk kita. hadapi setiap tantangan dan ujian. Jadilah lebih peduli, bukan lebih anggap. Jaga hati nurani serta tali silaturahmi. Biar nanti, setelah segalanya selesai, kebaikan kecil yang kita kerjakan Jadi kebiasaan baik yang kita tanamkan. Mari jaga jarak sambil tetap jaga semangat. Saling membantu memutus mata rantai. Kita ini bangsa Indonesia. Kuat, gigih, dan serba bisa. Tetap berusaha, Berpengharapan Dan mengamalkan kebaikan. di bulan penuh kemenangan. Semangat kami, Nurani Astra, bergerak bahu-membahu, sejahtera bersama bangsa. saatnya bergerak bersama. kita satu Indonesia.
Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. Arah langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.